Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sabila Janata, NIM I1B019045, mahasiswa keperawatan Unsur 2019. Di video kali ini saya akan melakukan review terkait materi konsep dasar keperawatan kerja. Oke, let's check this video. Keperawatan kesehatan kerja merupakan suatu cabang khusus dalam keperawatan kesehatan komunitas yang bergerak pada suatu perusahaan ataupun industri. Nah, praktek spesialistik dari keperawatan kerja ini tuh berfokus pada 3 hal. Itu yang pertama upaya promosi, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga adalah pemulihan kesehatan dalam konteks lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mencakup upaya pencegahan dari dampak kesehatan yang merugikan dan berasal dari bahaya ataupun hazard pekerja dan lingkungan kerja. Tujuan dari keperawatan kesehatan kerja yaitu yang pertama adalah melindungi kesehatan pekerja dari ancaman potensial yang berasal dari sumber tempat kerja. Kemudian ada membantu pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sesuai, kemudian menjamin pelayanan kesehatan yang adekuat, kemudian ada mendorong pekerja untuk mempertahankan derajat kesehatan yang lebih optimal, kemudian ada meningkatkan kesehatan pekerja, kemudian meningkatkan kesehatan, keterlibatan, dan produktivitas dalam bekerja. Kemudian ada promosi, prevensi, proteksi, dan rehabilitasi kesehatan yang perlu dilakukan. Lalu, hal apa saja yang bisa dilakukan sebagai seorang perawat? Yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dengan mengurangi jumlah kejadian kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua ada menurunkan resiko penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga ada mengurangi transmisi penyakit menular antar pekerja. Kemudian yang keempat ada memberikan program peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pendidikan kesehatan. Kemudian yang terakhir ada mengintervensi kasus-kasus akut non-kedaruratan dan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Lalu, faktor apa saja nih yang bisa mempengaruhi kejadian K3 ini? Yang pertama ada beban kerja, yang kedua ada kapasitas kerja, dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Nah, sebagai seorang perawat, kita harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang harus dimiliki oleh perawat kesehatan kerja. Yang pertama, ada kemampuan manajemen dan administrasi. Kemudian yang kedua, ada kemampuan asuhan keperawatan. Yang ketiga, ada kemampuan sebagai konsultan. Kemudian yang keempat, ada kemampuan dalam melakukan pendidikan kesehatan. Yang kelima, ada kemampuan dalam meneliti. Kemudian yang keenam, ada kemampuan dalam bidang kesehatan dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, ada kemampuan dalam tanggung jawab hukum dan etika. Tingkat pencegahan gangguan kesehatan dan kecelakaan akibat kerja itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada pendidikan kesehatan, yang kedua ada perlindungan khusus, yang ketiga ada diagnosa dini dan pengobatan yang tetap, kemudian selanjutnya ada pencegahan kecacatan, dan yang terakhir ada pemulihan atau rehabilitasi. Penyakit akibat kerja ini itu dapat dibagi atau digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada fisik, ada kimia, ada biologi, ada fisiologi, dan ada mental atau psikologis. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan terkait penyakit akibat kerja ini diantaranya yaitu ada substitusi, ventilasi umum, ventilasi keluar setempat, isolasi, penggunaan APD, pemeriksaan sebelum kerja, kemudian ada pemeriksaan kesehatan secara berkala, penerangan sebelum kerja, pendidikan kesehatan, lingkungan kerja yang sehat. Tugas perawat OHN atau Occupational Health Nursing yaitu yang pertama ada melakukan pemeriksaan fisik pekerja termasuk pre-lab placement test, kemudian ada memonitor kesehatan pekerja secara rutin, kemudian mengkaji kesehatan pekerja yang kembali bekerja setelah sakit ataupun dirawat, kemudian melakukan surveillance terhadap pekerja yang memiliki kebutuhan khusus, kemudian melakukan pertolongan pertama pada keadaan kegawat daruratan atau kecelakaan di tempat kerja, kemudian melakukan rujukan, melakukan upaya health promotion terhadap pekerja, kemudian melakukan penelitian yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian terlibat dalam upaya konseling dan rehabilitasi pekerja, kemudian yang terakhir ada memberikan usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, jenjang karir perawat kesehatan kerja diantaranya yaitu ada perawat klinik, perawat manajer, perawat pendidik, dan perawat peneliti ataupun riset.
Langkah-langkah penerapan 5R, itu diantaranya ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Berikut merupakan makna rambu di tempat kerja yang wajib diperhatikan oleh setiap pekerja. Occupational Health Nursing ataupun OHN merupakan salah satu anggota dari tim K3 yang perlu terlibat aktif dalam meningkatkan kesehatan karyawan dan lingkungan kerja mereka. Perawat yang bekerja di perusahaan haruslah benar-benar kompeten, akuntabel, memahami, dan melaksanakan program K3 ini sesuai dengan kewenangannya. Terlaksanaannya program K3 ini itu baik dengan memberikan dampak ongkir terhadap produktivitas perusahaan. Itu dia merupakan review materi dari konsep dasar keperawatan kerja. Hope you enjoy this video and bye!